Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Tante Merin sama si Alia Siato juga sampailah ke rumah sakit, dan Tante Merin sama si Alia Siato juga langsung dimasukkan ke ruang rawatnya. Lalu di sisi lain Dewa juga sama Nana juga sampailah ke rumahnya Buana dan langsung menuju ke kamarnya Neratu. Neratu juga sangat senang karena Cinta sudah sampai ke rumahnya. Di sini juga singkat cerita, Nana juga dia mengasihkan sop kepada Neratu dan Neratu juga disuapin oleh Nana. Di sini juga Dewa juga pamitan kepada Neratu karena dia mau menelepon klien-kliennya. Neratu juga ngomong kepada Dewa, ya udah kamu pergi aja, saya kan sudah ada Cinta yang menemani, kata Neratu. Lalu Dewa juga pergi. Di sini juga Neratu juga masih disuapin oleh Nana. Nana tidak sadar bahwa di belakang di depan pintu kamarnya Neratu di situ ada si Lurus Tunjung si Tangkurak Parawana. Lalu Parawana juga dia ngomong dalam hatinya, saya tidak mau tinggal diam, jangan sampai Nana dekat lagi sama mama, kata batinnya si Parawana sambil dia juga ngaleos pergi dari depan pintu kamarnya Neratu. Singkat cerita, Nana juga pas mau pergi, dia juga pas di tengah rumah sudah ditunggu oleh si Parawana. Lalu Parawana juga dia menghadang Nana. Dia juga ngomong kepada Nana, saya tidak akan berhenti untuk memisahkan kamu dengan Dewa, Nana, kata Parawana kepada Nana. Di sini juga Nana juga ngomong kepada Parawana, itu tidak mungkin, Mam. Apapun itu alasannya, saya tidak akan berpisah sama Mas Dewa karena saya sudah punya junior dan adik junior, kata Nana kepada Parawana. Tiba-tiba pas lagi cekcok Parawana sama Nana, Dewa dari depan pintu rumahnya Parawana di sini dia ngomong, itu tidak mungkin, kata Dewa. Lalu Parawana juga sama Nana juga sangat kaget. Ternyata di sini juga Dewa juga dia lagi teleponan sama kliennya. Lalu Dewa juga menghampiri si Parawana. Ada apa lagi ini, Mam? Apa Mama menyakiti Nana lagi? Kata Dewa kepada Parawana. Lalu di sini Parawana juga dia mengelak dan dia juga sangat senang karena karena Dewa bukan nggak mendengarin pembicaraan dia. Lalu Dewa juga dia ngomong dalam hatinya, lebih baik saya pergi dari rumah ini sebelum Nana ditekan terus sama mama, kata batinnya Dewa. Singkat cerita, Dewa sama Nana juga dia pergi dia dari rumahnya Buana. Dan di sini Parawana sudah Dewa pergi sama Nana, dia juga ngomong dalam hatinya, saya akan mencari cara terus supaya kamu bisa pisah sama Dewa, Nana, kata si Lurus Tunjung si Parawana. Lalu di rumahnya Saskia, di sini ibunya Saskia yang lagi menyiapin makan malam, tiba-tiba Amira keluar dari kamarnya. Lalu dia juga pamitan untuk mengurusin paspor akan pergi ke Abu Dhabi. Lalu gak lama kemudian Amira sudah pergi. Pasha datang ke rumahnya Saskia. Lalu Pasha juga ngomong ke ibunya Saskia bahwa dia mau ketemu sama Amira. Lalu ibunya Saskia juga ngomong kepada Pasha, barusan Amira pergi, kata ibunya Saskia. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba keluarlah Saskia dari kamarnya. Lalu Saskia juga dia ngomong kepada ibunya, sekarang kan sudah waktu jam makan malamnya, mah, kata Saskia. Di sini juga singkat cerita, Pasha sama keluarganya Saskia juga makan malam. Gak lama kemudian datanglah Amira. Amira di sini melihatkan keakraban Pasha sama Saskia dan keluarganya Saskia juga sangat senang kepada Pasha. Dia juga cemburu lagi, dia juga langsung mewek dan ngelewas dari tempat itu pergi ke kamarnya. Lalu di sisi lain, Nana yang mau pergi ke kontrakannya, tiba-tiba dia di mobil dia menerima telepon dari rumah sakit bahwa Saskia harus dibawa ke rumah sakit untuk pengecekan karena mau dioperasi. Di sini juga Nana juga sudah menerima telepon dari rumah sakit, dia juga langsung menelepon Pasha. Pasha yang ada di rumah Saskia dia juga sudah menerima telepon dari Nana, dia juga ngomong kepada keluarganya Saskia. Singkat cerita, mereka juga langsung pergi menuju ke rumah sakit untuk memeriksa Saskia yang akan dioperasi kakinya. Lalu di rumah sakit di sini si Alia Siatel sama Tante Mary juga dia sudah mulai normal, sudah dirawat oleh dokter. Lalu di sini Papa Jan juga dia masuk ke ruang rawatnya si Alia Siatel dan dia juga bilang berterima kasih kepada si Alia. Lalu si Alia juga dasar orang jahat yang ngomong dalam hatinya,
saya ngebantu Tante Merin di hutan itu karena saya tidak mau tak mati sama Tante Merin, karena tangan saya sama tangan Tante Merin disatuin di brogol, kata batinnya si Alia. Tapi di sini dia juga akan memanfaatkan situasi ini. Dia merayu-rayu Papajar, Papajar juga dia sudah termakan rayuannya si Alia si Atel. Lalu Papajar juga langsung memeluk si Alia si Atel. Lalu di sisi lain di ruang rawatnya si Alia si Atel, Nurani juga sama Tante Saras juga sampailah ke depan ruang rawatnya si Alia. Pas dia melihat si Alia si Atel yang lagi dipeluk oleh Papajar, di sini juga Tante Saras sama Nurani juga sangat kaget. Lalu si Alia si Atel dia melihat ada Nurani di luar sama Tante Saras, dia malah disengajain. Lalu Tante Saras juga dia langsung masuk ke ruang rawatnya Tante Merlin. Lalu di sini singkat cerita Tante Saras juga dia membicarakan masalah janjinya Tante Merlin yang akan menjodohkan Barani sama Papajar. Tapi di sini Tante Merlin juga dia sudah kemakan jebakannya oleh si Alia Satel. Dia juga ngomong kepada Tante Saras, itu nanti dulu saya mau mikir-mikir dulu, kata Tante Merlin. Singkat cerita Mbak Tante Saras juga membawa Barani pulang dari rumah sakit. Lalu di sini keluarga Saskia juga sampai ke rumah sakit dan Saskia juga sudah normal diperiksa darahnya, dan di sini dokter juga ngomong kepada keluarga Saskia bahwa Saskia besok sudah mulai dioperasi. Lalu di sisi lain di sini si Tony yang masih mencari si Alia Satel, dia ketemu sama tim SAR yang menemukan si Alia sama Tante Merin. Lalu dia juga menanya kepada tim SAR itu, dan tim SAR yang menemukan si Alia sama Tante Merin juga dia mengatakan semuanya kepada si Tony. Singkat cerita si Tony juga langsung mengasih kabar kepada si Kelvin, dan si Kelvin juga sangat marah kepada si Tony. Lalu dia juga karena sudah mendapat kabar dari si Tony bahwa si Alia dibawa ke rumah sakit, dia juga langsung pergi dari rumahnya menuju ke rumah sakit untuk membesuk si Alia. Lalu di sini di rumah sakit Papajar yang sudah keluar dari ruang rawatnya dokter, dia menerima surat dari dokter untuk resep obatnya si Alia. Dia melihat ada si Kelvin. Pas dia juga mau mengejar si Kelvin, tiba-tiba dia menabrak Nana sama Dewa yang lagi mendorong kursi rodanya Saskia. Untung di sini Dewa juga dengan sigap dia menangkap Nana. Lalu Papajar juga di sini dimarahin oleh Dewa. Di sini juga terjadilah cekcok dan Papajar juga dimarahin oleh Dewa, dan di sini juga Nana sama Papajar juga langsung akan melihat ke ruang rawatnya si Alia Satel. Tiba-tiba si Alia tidak ada di ruang rawatnya. Papajar juga di sini panik dan dia juga langsung pergi ke ruang rawatnya Tante Merin, dan Tante Merin juga sangat kaget. Lalu di sini Papajar juga langsung menelpon HP-nya si Alia tapi tidak aktif. Pas lagi panik di sini juga dia datanglah suster, dan suster juga dia mengasihkan surat karena menemukan surat di bawah bantal ruang rawatnya si Alia Satel. Lalu Papajar juga dia akan mencari si Alia. Tiba-tiba pas di luar dia ketemu sama si Kelvin. Si Kelvin juga sangat geram kepada Papajar dan terjadilah cekcok antara Papajar sama si Kelvin. Papajar menyangka si Kelvin yang telah menculik lagi si Alia si Hiledatel, karena si Alia Satel tidak ada di ruang rawatnya. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 13 Juli 2022 di SCTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1, amin. Dan juga sebelum pamit bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata yang balelo bati soledat karena Mimin mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun anda berada. Terima kasih.